Hello guys, welcome to Bondakian Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Halo semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di Bunda Kian Channel. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya guys. Sekarang kita mau jalan-jalan ke daerah Cibubur. Kita mau ke Trans Studio nih, ajak anak-anak bermain ya. Mumpung lagi ada promo di bulan September. Mau lihat keseruan kita seperti apa? Jangan lupa tonton videonya sampai habis ya. Untuk alamat lengkapnya sudah aku cantumin di dalam video, dan kalian juga bisa menggunakan aplikasi Google Maps sebagai petunjuk arah. Ini titiknya sudah akurat ya guys. Untuk lokasinya berada di dalam mall, dan ini mallnya ada di sebelah kiri jalan, di Jalan Raya Utama Alternatif Cibubur. Yang menjadi masalah dari mall ini tidak ada tarif parkir kendaraan maksimal ya guys. Jadi kemarin kita datang jam 10 pagi, keluar dari mall itu sekitar jam 6 atau jam 5 sore gitu, kena tarif parkir sekitar 30.000. Jadi untuk tarif parkir 1 jam pertamanya itu 5.500, tiap jam berikutnya 3.500. Jadi agak lumayan juga ya. Trans Studionya ini berada di lantai 3 ya guys. Nah, ini satu lantai dengan food court di sini, jadi banyak banget ya restoran-restorannya. Karena kemarin kita datangnya juga agak kepagiannya karena ini bukanya kan jam 11. Jadi kita sempetin untuk makan siang dulu. Jadi pas di dalam nih kita bener-bener full bermain, hanya istirahat untuk sholat aja. Untuk jam operasionalnya buka dari jam 11 dan tutupnya itu jam 6 sore. Tapi untuk formula cardnya itu hanya sampai dengan jam 5 sore ya guys. Kemarin kita dapat harga di 100.000 per orangnya, promo di bulan September. Jadi kalau kalian mau tahu promo Trans Studio ada apa aja, kalian bisa follow Instagramnya Trans Studio Cibubur. Di sana promonya itu setiap bulannya berbeda-beda ya guys. Untuk anak-anak mulai berbayar dari usia 1 tahun ke atas. Dan di sini juga kita belinya melalui websitenya, ada di Instagramnya juga ya. Ini saat sedang dilakukan pengecekan tiket masuk dan juga barang bawaan. Jadi di sini tidak diperkenankan membawa makanan ataupun minuman kemasan dari luar. Kalau kalian ingin membawa air putih, baiknya dimasukin ke tumbler, itu boleh dibawa ke dalam. Sebisa mungkin kalian kalau mau main ke sini datangnya dari jam 11 ya guys. Jadi dari awal buka, biar kalian bisa puas nih nyobain semua wahana permainan yang ada di dalamnya. Selain wahana permainan, di sini juga ada show. Biasanya itu sehari ada 5 penampilan show, dan ini show-nya tuh keren-keren semua ya guys. Pokoknya kalau kalian mau kesini jangan lupa siapin memori HP yang banyak dan juga power bank ya guys, karena setiap sudut Trans Studio itu bagus banget nih buat spot foto. Nah, di sini kita naik 2 kali eskalator. Ini eskalator yang pertama. Di lantai ini belum ada permainannya, hanya terdapat spot foto. Ini baru awal permulaan aja nih ya guys. Di sini terdapat banyak bola warna-warni. Untuk ruangannya tidak terlalu besar, tapi ini karena di setiap sudutnya ada cermin jadi terlihat lebar. Dari sini kita langsung naik eskalator yang kedua. Di sini kita turunnya seperti di stasiun. Jadi ini namanya Stasiun Trans Studio. Ini sih konsepnya keren banget ya guys. Lalu di sini kita disambut dengan fotografer dari Trans Studio. Di sini nanti setelah selesai foto kita dikasih kupon. Kalau kalian mau cetak fotonya boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa ya guys. Di dalam kita disambut dengan welcome dance. Ini untuk semua pengunjung jam 11 siang diarahkan untuk menonton welcome dance dulu. Baru setelah itu permainannya beroperasi. Ini sekitar 10 menit aja kok guys. Oke guys, ini permainan pertama yang mau kita naikin. Di sini ada permainan air, tapi tenang aja kok, ini aman ya, jadi nggak nyipret kena baju. Untuk anak-anak di sini boleh main, minimal tingginya itu 100 cm. Kalau kurang dari itu bisa, tapi wajib ditemanin oleh orang tua.
Selanjutnya ada permainan kuda-kudaan atau biasa disebut dengan korsel. Ini bebas ya, dari usia balita sampai dengan orang tua juga boleh naik ini. Di sebelahnya ada permainan perahu, ini semacam kora-kora, tapi untuk gerakannya ini tidak setinggi kora-kora, jadi ini nggak bikin pusing dan mual ya, aman nih guys. Di bagian depan ini juga terdapat food court dan juga resto makanan. Buat kalian yang mau makan siang di sini bisa banget, tapi untuk harganya memang agak tinggi ya dibandingkan dengan resto yang di luar. Permainan selanjutnya di sini ada seperti sepeda tapi digantung. Ini ada relnya, tapi untuk gerakannya memang tidak terlalu cepat juga, masih aman ya kalau anak-anak naik ini bisa, tapi berdua dengan orang tua. Kalau dewasa naiknya hanya sendiri saja. Untuk permainan selanjutnya juga ini masih aman ya, nggak bikin pusing ataupun mual. Kalian hanya menggoes aja. Kalau kalian mau terbangnya lebih tinggi bisa goesnya lebih kencang. Tapi kalau kalian mau terbangnya di bawah aja, goesnya ya sedang-sedang aja ya guys. Selanjutnya kita masuk ke wahana sains. Di sini wahananya cukup luas sampai ada 2 lantai. Kalau kalian mau cobain satu persatu juga bisa. Di sini ada instrukturnya juga. Karena kita datangnya ini pas weekday, jadi enak banget ya. Bener-bener diarahin oleh instrukturnya. Ini kalau kita cobain satu-satu sih durasinya cukup panjang ya guys. Ini aku tag hanya beberapa ya. Seperti ini contohnya, ada bola yang bisa terbang, kemudian ada kasur yang terbuat dari paku, tapi kalau kita berbaring di kasur tersebut ini tidak terasa sakit. Ini juga kita diarahkan ya untuk memegang paku tersebut nih, apakah ini paku beneran atau tidak. Lalu di sini ada pasir yang bisa berubah warna. Jadi warnanya sesuai dengan tingkat ketinggian pasir tersebut. Ini di sini tuh anak-anak tuh semangat banget ya guys, mau cobain satu persatu loh alat peraga dari sains ini. Memang bagus banget sih buat edukasi anak-anak nih. Lalu kita mau cobain wahana yang paling ekstrim di sains. Kalau kalian mau coba di sini boleh, yang penting tidak punya penyakit berbahaya seperti jantung, asma dan lain-lain. Dan ini masih di wahana sains juga, ini di lantai 2-nya. Jadi terdapat replika binatang-binatang dan juga serangga ya. Ini berukuran besar dan semuanya bisa bergerak. Untuk desain dan ornamennya tuh ini keren banget ya guys. Diperhatikan secara mendetail. Di sini juga anak-anak belajar tentang berapa lama sampah itu terurai. Di sini ada alatnya, proses pembuangan sampah itu seperti apa. Ini nambah lagi ilmu buat anak-anak ya guys. Keluar dari wahana sains, kita mau cobain wahana ekstrim lainnya, namanya alien taksi. Untuk anak-anak tinggi minimalnya 120 ya. Untuk orang dewasa juga harus berhati-hati ya guys. Kalau punya penyakit berat seperti jantung, jangan naik ini, karena ini cukup ekstrim. Naik ini aku nggak bisa take video karena semua barang bawaan wajib disimpan. Kalau nggak ini barang kita bisa jatuh ya guys, karena ini muternya lumayan juga ya. Selanjutnya kita mau nonton pertunjukan dulu. Untuk pertunjukannya di sini ada setiap 1 jam sekali dan biasanya juga ada pemberitahuan ya untuk pengunjung nonton pertunjukan. Semuanya pertunjukannya tuh keren guys.
Permainan selanjutnya kita mau masuk ke rumah monster. Ini bisa dibilang juga seperti masuk ke rumah hantu ya guys. Jadi di sini kita dikasih senjata untuk nembakin zombie-zombie yang ada di dalam nih guys. Tapi ini zombinya tuh bener-bener ngagetin ya, yang tiba-tiba muncul dengan efek-efek suara yang menyeramkan. Itu lampu hijaunya mana? Selanjutnya kita masuk ke wahana Formula Kart. Ini tempat go-kartnya tuh luas banget ya guys. Beda kayak yang di mall-mall biasanya. Ini bener-bener berasa lagi balapan beneran gitu guys. Kalau anak-anak di sini nggak bisa yang sendiri ya. Jadi anak-anak ini berdampingan dengan orang tua. Tapi kalau untuk yang dewasa boleh sendiri-sendiri. Hanya ini antrinya cukup lumayan lama ya. Kemarin aku sekitar 15 menitan. Padahal pas weekdays. Nggak tahu ya kalau weekend bisa panjang mungkin ya antriannya. Lalu kita di sini masuk ke wahana permainan favorit anak-anak. Di sini kita bermain salju. Kalau kalian mau masuk sini wajib memakai kaos kaki. Jadi baiknya bawa kaos kaki dari rumah atau kalian bisa beli di sini juga dengan harga 15.000 sepasangnya. Untuk durasi permainannya sih waktu kita datang nggak dibatasi ya, karena memang pengunjungnya tidak terlalu banyak. Cuman nggak tahu ya kalau weekend pengunjungnya ramai bisa jadi dibatasin ya guys waktu bermainnya. Permainan selanjutnya ini ada Pacific Rim. Ini aman untuk anak-anak. Jadi kita menonton 4 dimensi menggunakan kacamata, tapi kita menontonnya sambil berkeliling menggunakan kereta. Filmnya juga menarik banget ya buat anak-anak. Di sini ada ceritanya dan juga efek-efeknya yang bikin seru banget nih. Lalu di sini ada replika dari berbagai macam negara. Di sini biasanya dijadikan spot foto. Kalau kita lihat ini jalanannya tuh terlihat miring ya guys. Padahal aslinya ini jalanannya lurus. Tapi nggak tahu kenapa kita berasa miring dan agak-agak oleng pusing gitu ya guys. Kemudian di sini ada wahana permainan balitanya, ada magic ball. Di sini kayak mandi bola gitu guys. Cuman ini dikelilingin cermin jadi terlihat besar. Padahal ruangannya sih tidak terlalu luas juga ya. Tapi lumayan ya kalau kalian yang punya balita nih ya, nggak mau mainan ekstrim bisa kesini. Ada juga di sini bom-bom kar yang mininya. Ini bisa untuk balita juga. Pokoknya dijamin puas ya guys untuk main kesini dengan harga tiket yang kita beli Rp100.000. Worth it banget nih. Banyak sekali permainan yang bisa kita nikmati. Jangan lupa kalian follow IG-nya Trans Studio Cibubur biar kalian bisa mendapatkan harga promo termurahnya. Akhir kata, sekian dulu review kita dari Trans Studio Cibubur. Semoga informasi yang kita berikan bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video kita selanjutnya ya. Wassalamualaikum.